WNI Simewa ini sudah bergabung bersama kami Sugiyat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Selamat sore, Pak Sugiyat. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Sugiyat sebelumnya telah bersedia untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini. Pak Sugiyat, sebetulnya bisa dijelaskan kembali apa yang melandasi Presiden Prabowo ingin memberikan kewarganegaraan ganda bagi WNI Istimewa ini. Apakah sebetulnya ini bukan hal yang baru di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2026 ini sebetulnya sudah menjelaskan mengenai kewarganegaraan ganda tapi terbatas hanya untuk anak hasil dari pernikahan campuran. Ya, terkait dengan gagasan atau usulan dari Bapak Presiden ketika kemarin di sidang paripurna MPR, bagaimana kita merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, khususnya bagaimana kita peduli terhadap diaspora kita yang banyak sekali ada di luar negeri, dan saya pikir kecintaan mereka, nasionalisme mereka tetap bersama Indonesia, tapi karena karir, karena karena studi dan lain sebagainya, mereka harus memilih antara sebagai warga negara Indonesia atau melanjutkan karir di tempat negara tujuan mereka. Saya pikir ini yang menjadi bentuk kepedulian Pak Prabowo, kepedulian negara bahwa diaspora kita ke depannya, kalau undang-undang ini kita sepakati secara bersama-sama, secara terbatas, bahwa diaspora yang memiliki talenta unggul, memiliki kapasitas global, itu bisa tetap memberikan sumbangsi kepada Indonesia dan tidak juga mengorbankan karirnya di dunia internasional. Baik, lantas apakah sebetulnya saat ini Komisi 13 sudah sempat berdiskusi dengan pemerintah ataupun juga Kemenkum sebagai mitra dari Komisi 13 mengenai wacana ini, dan sebetulnya sejak kapan pemerintah sudah menggulirkan wacana ini ke DPR? Sebetulnya beberapa kali rapat kerja dengan Kementerian Hukum sudah ada pembicaraan awal ya, bagaimana Kementerian Hukum punya rencana untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Salah satu isunya misalnya tadi disampaikan bahwa anak-anak kawin campuran kita yang itu kan mereka harus memilih kewarganegaraan pada saat mereka berusia 18 tahun. Sementara banyak sekali masukan-masukan kepada kami, khususnya dari orang tua perkawinan campuran, kalau bisa jangan sampai 18 tahun, karena memang masih ada ya tanggung jawab studi, tanggung jawab belajar di luar negeri yang itu kalau mereka warga negara Indonesia, mereka akan kehilangan fasilitas dari negara tujuan mereka seperti katakanlah di Eropa dan sebagainya. Itu satu isu yang terkait dengan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang kedua juga, ketika kami beberapa kali misalnya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, kami mendapati banyak sekali diaspora kita itu misalnya suami istri, karena anaknya lahir di luar negeri, anaknya harus katakanlah memilih warga negara tujuan karena mereka mendapatkan fasilitas pendidikan dan lain sebagainya atau fasilitas karir yang lebih menjanjikan misalnya, mereka harus memilih kewarganegaraan asing, tapi orang tuanya serba dilema, maka dipilihlah salah satu orang tuanya, apakah ibunya ataukah apakah ayahnya itu menjadi warga negara asing, tapi tetap salah satunya menjadi warga negara Indonesia. Padahal mereka kecintaannya terhadap Indonesia masih sangat tinggi, nasionalisme masih sangat tinggi, tapi karena problem aturan di Indonesia kewarganegaraan tunggal, mereka harus memilih salah satunya. Saya pikir itu menjadi fakta-fakta atau temuan-temuan kami ketika melakukan kunjungan ke luar negeri, dan itu juga sudah kami diskusikan ke Kementerian Hukum ketika nanti pada saat proses revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu menjadi salah satu isu krusial yang harus kita temukan solusinya. Baik, terus selain juga terkait dengan pernikahan campuran begitu ya, yang kemudian tercetus terkait dengan revisi undang-undang tersebut begitu. Dan mengingat saat ini juga baru sekedar usulan dan belum dibahas terkait dengan skema detailnya begitu. Pak Sugiyat, lantas bagaimana kemudian kira-kira batasan untuk pemberian kewarganegaraan ganda ini? Apakah atau apa kemudian tolak ukurnya bagi WNI Istimewa yang kemudian diperbolehkan memiliki paspor ganda ini? Karena dalam beberapa bidang, khususnya di olahraga, isu ini tentunya cukup memberikan angin segar, Pak Sugiyat. Ya, pastinya karena ini kewarganegaraan ganda terbatas, maka mekanismenya pasti akan sangat selektif. Bagaimana nanti negara secara teknis, apakah dalam bentuk peraturan pemerintah, nanti undang-undangnya akan mengatur secara prinsip, tapi secara teknis nanti pemerintah yang akan membuat peraturannya secara teknis. Bagaimana seleksinya secara ketat itu akan dilakukan oleh pemerintah terkait misalnya dengan nasionalismenya, terkait dengan segala macam ukuran-ukuran terkait dengan kewarganegaraan. Tapi yang paling penting terkait dengan isu ini, kita berharap diaspora kita yang memiliki talenta global, memiliki kapasitas unggul di dunia internasional, itu tidak kita sia-siakan.
mereka bisa tetap berkarir di dunia internasional, tapi mereka juga bisa kembali memberikan sumbangsih kepada Indonesia tanpa harus ada hambatan-hambatan administrasi, tanpa harus hambatan-hambatan hukum dan lain sebagainya. Baik, Pak Sugyat, kalau dari sisi DPR sendiri, apa saja kemudian yang harus diperjelas pemerintah terlebih dahulu sebelum kemudian wacana ini masuk ke tahap pembahasan RUU, terutama terkait dengan hak, kewajiban, dan juga batasan bagi pemegang dui kewarganegaraan sendiri. Dan apa kemudian juga catatan dari Komisi 13 sendiri mengenai kebijakan ini agar aspek keamanan dan juga kepentingan nasional dan imigrasi tentunya tetap terjaga? Ya, sekali lagi bahwa usulan atau gagasan dari kewarganegaraan ganda terbatas ini tetap patokannya, landasannya adalah kepentingan nasional. Oleh karena itu, nanti pemerintah bisa menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah terkait dengan potensi diaspora kita. Misalnya, kemarin kan Pak Prabowo menyampaikan bahwa kita sangat kekurangan tenaga ahli di bidang medis, di bidang dokteran, di bidang kesehatan. Dan banyak sekali misalnya diaspora kita yang memiliki kapasitas keilmuan di bidang medis dan di bidang kedokteran yang itu bekerja di luar negeri. Saya pikir itu juga nanti bisa menjadi salah satu variabel, salah satu yang akan mendapatkan warga negara ganda terbatas. Atau misalnya kita ingin mengembangkan industri nuklir atau industri teknologi informasi dan lain sebagainya. Dan diaspora kita juga banyak yang memiliki kapasitas tersebut misalnya. Saya pikir nanti pemerintah yang akan katakanlah memetakan bagaimana peta diaspora kita yang itu akan diberikan sebagai warga negara ganda terbatas dan itu dibutuhkan dalam konteks pembangunan nasional kita. Baik, kalau begitu kita nantikan seperti apa nanti pembahasannya untuk kemudian dibahas dalam RUU, dan terima kasih atas diskusinya Pak Sugyat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, terima kasih. Dan informasi berikutnya, pemirsa.